Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Dwi Lestari, NBI 1121900-118. Di sini saya akan memaparkan tentang pitch desk bisnis dari wongtelaten.co. Selanjutnya yaitu watch wongtelaten.co, atau apa sih yang dimaksud dengan wongtelaten.co, atau usaha apa sih yang bergerak di dalam usaha wongtelaten.co. Wongtelaten.co merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan atau jasa kerajinan handmade yang menyediakan berbagai gift untuk orang-orang yang kurang telaten dalam hal menghias atau dalam hal jasa gift tersebut. Selanjutnya yaitu summary dari wongtelaten.co. Sebelum ke pemaparan lebih rinci, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari pemaparan yang selanjutnya. Yang pertama yaitu goal and big vision. Di sini dikhususkan untuk customer yang kurang telaten dalam memperindah atau mempercantik gift box. Untuk yang kedua yaitu target pasar. Target pasar di sini dikhususkan untuk kaum milenial. Untuk yang ketiga yaitu produk dari wongtelaten.co adalah berupa jasa gift box. Untuk yang keempat, penekanan peluang bisnis. Penekanan peluang bisnis di sini melalui promosi atau melalui analisis SWOT. Untuk yang kelima yaitu cara meminimalisir resiko pasar berupa dengan cara atau berupa peningkatan dari kritik atau saran dari customer. Untuk yang keenam yaitu market size. Dalam perhitungan market size saya memperoleh hasil 203,041 pengguna. Untuk yang terakhir yaitu finansial, dalam keuntungan 1 tahun berjumlah Rp5.700.000. Vision secara umum yang dirasakan oleh wongtelaten.co. Yang pertama yaitu goal. Goal di sini bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus dalam membantu customer yang tidak telaten, mulai dari konsep awal sampai dengan barang itu selesai atau barangnya sudah diberikan kepada customer dengan harapan cantik dan harapan indah dan mendapatkan hal positif dari customer. Untuk yang kedua yaitu big vision. Big vision di sini yaitu ada dua, yaitu visi dan misi. Visinya adalah menjadikan jasa mempercantik atau menghias gift box salah satu handmade yang diminati masyarakat, dan dipercaya bahwa jasa wongtelaten.co merupakan usaha yang memberikan nilai memuaskan. Misinya yaitu dapat mengatasi hambatan-hambatan dari customer dalam hal menggunakan jasa mempercantik gift box tersebut. Selanjutnya yaitu problem secara umum. Problem secara umum yang dirasakan oleh usaha wongtelaten.co atau .co, yang pertama yaitu barang yang dikirim terkadang rusak saat proses pengiriman ekspedisi. Jadi barang tersebut telah sampai di customer atau pelanggan dengan cacat fisik, misalnya ada penyok-penyok dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu banyak pelanggan yang order secara dadakan. Biasanya pelanggan yang order secara dadakan itu meminta waktu 30 menit untuk mengemas gift box tersebut secara indah atau secara cantik. Tetapi jika pemesan tersebut memesan dengan gift box berupa akrilik, tidak bisa karena membutuhkan proses lama dalam menulis dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan atau kemauan konsumen dalam custom gift belum dapat terpenuhi karena terbatasnya stok. Jadi karena keterbatasan stok, jadi mau gak mau harus konfirmasi sebelum hari H atau H-1. Selanjutnya yaitu problem pain and gain. Pain yaitu biasanya pelanggan atau customer banyak kurang suka pada pengiriman ekspedisi, karena pada saat customer atau pelanggan menerima barang tersebut, terkadang barang tersebut terbolak-balik atau acak-acak, terkadang juga penyok, terkadang jadi tidak sesuai harapan pelanggan tersebut. Untuk yang again yaitu customer bisa menerima hasil akhir sesuai keinginan tanpa susah-susah mencari barang satu ke barang lain. Jadi
customer atau pelanggan tidak usah mencari barang satu, barang A, barang B, barang C untuk disatukan menjadi hiasan, karena kalau di jasa ini, di jasa Wong Klaten sudah ada dan sudah ada stok, jadi dari tim Wong Klaten sudah bisa menyatukan tanpa harus mencari barang A, barang B ke toko satu, ke toko lain dengan memperlambat waktu. Jadi kalau bisa menggunakan jasa Wong Klaten, jadi jasa tersebut bisa mengefisiensi waktu juga. Selanjutnya yaitu solusi dari wongklaten.co. Yang pertama yaitu menawarkan kepada pelanggan untuk memilih ekspedisi yang lebih aman dan packing yang lebih aman. Jadi pihak tim wongklaten.co memberikan pilihan kepada pelanggan atau memilih pilihan kepada customer untuk menggunakan, misalnya nih, menggunakan ekspedisi ekspres lebih aman dalam barangnya, atau menambah packing yang berlipat-lipat atau beberapa jenis agar sampai di customer lebih aman. Misalnya nih, menggunakan packing bubble wrap, juga menggunakan packing kardus, dan menggunakan packing kayu dijadikan satu, kan nanti sampai di tangan customer akan lebih aman dan lebih terjaga keindahannya. Untuk yang kedua yaitu menentukan tenggang waktu ketika pelanggan ingin membuat pesanan minimal H-3. Jadi customer jika ingin maksimal harus pesan H-3. Jadi jika ada kurangnya barang, jika tim dari Wong Klaten mengecek ada kurangnya barang, pihak Wong Klaten akan membelikan barang tersebut. Jadi customer tidak kecewa akan gift box tersebut sampai di tangan customer. Untuk yang ketiga yaitu menawarkan jasa untuk membuat gift box atau bucket di mana barangnya berasal dari pelanggan. Misalnya ada request dari customer bahwa disisipin foto di gift box tersebut, atau disisipin uang di gift box tersebut, atau sebagainya, atau barang-barang lain yang bisa mempercantik itu, atau keinginan pelanggan atau keinginan customer yang ingin dititipkan di dalam kado box tersebut atau di bucket tersebut. Selanjutnya yaitu market size. Market size terdiri dari 3, yaitu TAM, SAM, and SOM. TAM adalah total available market. Di sini wongklaten.co yaitu mengambil dari TAM-nya adalah jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia adalah 272 juta jiwa. Untuk yang kedua yaitu SAM. SAM adalah Serviceable Available Market atau target generasi milenial. Target generasi milenial yang ditentukan oleh wongklaten.co atau wongklaten.co mentargetkan yaitu generasi milenial yang berjumlah 25,87%. Untuk yang ketiga yaitu SOM. SOM adalah Serviceable Obtainable Market atau share of market. Jadi SOM di sini yaitu persentase yang mencari bisnis dari wongklaten.co tersebut. Untuk cara menghitung berapa sih pengguna dari market size, yang pertama yaitu seperti pada tabel kolom yang tersebut dengan jumlah pengguna 249,483 pengguna jasa wongklaten.co. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari wongklaten.co. Yang pertama yaitu strength. Strength adalah ada 3 jenis. Yang pertama saya tampilkan yaitu pengrajin yang handal di bidangnya, supplier dengan harga yang lebih rendah dari customer, channel penjualan yang beragam dengan menambah pihak-pihak customer atau menambah pihak dari dropshipper dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu weakness yaitu adanya minimnya modal untuk membuat produk diversifikasi, lalu minimnya jangkauan informasi usaha dari pelanggan, karena
ini bergerak di bidang pedesaan, bukan di bidang kota. Jadi untuk kita menampilkan dari media sosial aja, tidak dari perkotaan. Jadi untuk pembelinya juga masih minimal. Untuk yang ketiga yaitu opportunity yaitu menjangkau pelanggan menggunakan berbagai platform e-commerce. Untuk yang keempat yaitu Search adalah produk kompetitor yang lebih estetik dan terjangkau. Lalu stok bahan baku yang terbatas. Jadi produk kompetitor yang lebih estetik yaitu pihak Wong Klaten atau tim wongklaten.co menggunakan tulisan-tulisan yang estetik di akrilik. Misalnya menggunakan jasa kado box berupa akrilik atau berupa tulisan-tulisan yang indah dan cantik. Selanjutnya adalah produk yang pernah dibuat oleh tim Wong Klaten atau dari usaha wongklaten.co seperti yang gambar saya tampilkan. Yang pertama adanya bucket, adanya gift box, adanya mini bucket, atau acrylic gift, atau packing, atau gift box lainnya sesuai request. Ini adalah contoh dari gambar-gambar dari Wong Team atau tim wongklaten.co. Seperti yang saya tampilkan di PowerPoint tersebut, itu hasil dari foto dari wongklaten.co atau timnya. Selanjutnya yaitu bisnis model atau bisnis model Canva atau lebih sering dikenal dengan BMC. Di sini ada 9 poin penting seperti yang saya tampilkan di PPT. Yang perlu diketahui, ada yang perlu dimiliki atau dari kelebihan atau kekurangan dari pihak wongklaten.co seperti yang saya tampilkan di PowerPoint tersebut. Selanjutnya yaitu financial snapshot. Yang pertama yaitu modal awal dari wongklaten.co yaitu Rp500.000 dengan pengeluaran Rp250.000, dengan biaya operasional dengan Rp250.000, dengan pendapatan pemesanan 30 orderan yaitu sejumlah pendapatan Rp975.000, keuntungan dengan Rp475.000 dengan hitungan seperti yang saya tampilkan di PowerPoint. Jadi pengeluaran dan pendapatan dalam 1 tahun, pengeluaran 1 tahun sejumlah 6 juta, untuk pendapatan kotor 1 tahun sejumlah Rp11.700.000, untuk keuntungan bersih 1 tahun yaitu Rp5.700.000 dengan ketentuan atau hitungan seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint atau di PowerPoint tersebut atau PowerPoint saya. Tim dari wongklaten.co ada 3 tim. Yang pertama yaitu job title sebagai founder wongklaten.co adalah Natasha. Untuk yang Vina and Fanny, job titlenya ada yang sebagai social media and research and development seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atau kurang sempurnanya saya dalam menyampaikan pemaparan. Saya Melani mengucapkan banyak mohon maaf. Apabila ada Q&A bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.